Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vestina Husniawuri dari SMA Negeri 1 Grogol, calon guru penggerak angkatan keempat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah. Adapun latar belakangnya, proses pembelajaran awalnya adalah teacher center dan murid kurang aktif. Pembelajaran lebih menekankan pada ketuntasan kriteria minimal dan dari aspek kognitif. Kemudian adanya konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang terpenting adalah guru harus mampu menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara demi kebahagiaan dan keselamatan anak, maka berorientasi pada anak atau menghamba pada anak. Maka perlu upaya perbaikan dalam pemilihan metode pembelajaran maupun bahan ajar, sehingga bisa meningkatkan motivasi siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa. Perasaan untuk memulai perubahan diri awalnya terasa sulit. Namun, setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mengalami perubahan, merasa senang setelah melihat keaktifan dan semangat murid saya dalam belajar. Apalagi mereka saling berkolaborasi dan saling menghargai ketika ada teman yang berpendapat. Ide atau gagasan. Setelah mempelajari modul 1.1, saya memperoleh ide atau gagasan untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan dengan membuat bahan ajar yang menarik, yaitu komik, sehingga siswa bisa termotivasi belajarnya, meningkatkan kemampuan literasi siswa, dan meningkatkan hasil belajarnya. Oleh karena itu, saya melakukan aksi nyata dengan judul Penerapan Media Komik untuk meningkatkan motivasi belajar mata pelajaran sosiologi dengan kompetensi dasar, mengenali, mengidentifikasi realitas individu, kelompok dan hubungan sosial di masyarakat di kelas 10 IPS di SMA Negeri 1 Grogol. Pembelajaran dan pengalaman. Pada step 1 ada kesepakatan belajar dengan siswa. Antara guru dengan siswa dalam pembelajaran sosiologi, agar kalian juga patuh pada hak dan kewajiban yang akan kalian alami. Kesepakatan belajar hari ini. Kesepakatan belajar kita hari ini. Setelah ini akan kita bentuk kelompok untuk berdiskusi. Pada step 2 ada pembuatan rancangan pembelajaran dan juga konsultasi dengan rekan sejawat. Pada step 3 ada pelaksanaan pembelajaran. Indonesia semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
Aldo, Ananda, Ari, Arido, Azara, Dela, Bonita, Citra, Java, Wisutanti. Kita diam-diam dulu biar kalian lebih fresh. Mulai. Saya guru IPS Bapak sehat, kuat, berkarakter. Yes. Oke, sosial. Aku bukan sosial itu apa sih? Apa pengertian dari hubungan sosial? Yang tahu angkat tangan. Kita akan belajar tentang hubungan sosial. Hubungan sosial merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghubungkan antara kepentingan individu dengan kelompok, antar kelompok yang terjadi secara langsung atau tidak langsung ditujukan untuk menciptakan rasa saling pengertian dan kerjasama saling menguntungkan. Oke, di dalam hubungan sosial itu nanti ada proses hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok. Ini adalah yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian dari hubungan sosial, kemudian dapat menjelaskan bentuk hubungan sosial asosiatif dan disosiatif. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan contoh dari akomodasi. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan contoh dari asimilasi. Yang kelima adalah siswa dapat menjelaskan contoh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari hubungan sosial. Yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan bentuk hubungan sosial asosiatif dan disosiatif. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan contoh dari akulturasi. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan contoh dari akulturasi. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan contoh akomodasi. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan bentuk hubungan yang disosiatif. Hari ini akan dibina bentuk kelompok. Satu kelompok adalah 3 orang. Nanti Butina beri komik, kalian literasi dengan komik, kalian baca, dan kemudian yang kedua, kalian kolaborasikan dengan teman-temanmu dari lembar kerja siswa yang akan Butina bagikan. Oke, sudah siap belajar? Siap. Oke, bagus sekali. Diskusikan apa yang sebenarnya yang dipikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arido dan ini teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Iqbal dan Mustafa. Dan perkenalkan, nama saya Taruna Naya. Kami ingin mempresentasikan soal dari kelompok 5. Nomor A, jelaskan apa yang dimaksud dengan hubungan disosiatif. Proses sosial disosiatif merupakan proses sosial yang mengarah pada perpecahan. Proses disosiatif cenderung disebabkan oleh hubungan sosial bersifat negatif. Proses disosiatif dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu persaingan, kompetisi, pertentangan, dan konflik serta kontroversi. B. Jelaskan yang dimaksud persaingan. Persaingan atau kompetisi merupakan suatu proses sosial
dilakukan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang sifatnya jabatan. Persaingan atau kompetisi dapat menyebabkan dampak negatif maupun positif. C. Jelaskan bentuk-bentuk persaingan dan suntikan contohnya. Persaingan pribadi, contohnya setiap siswa bersaing ketat untuk meraih peringkat tertinggi dalam pengembangan kelompok. Persaingan pribadi, contohnya persaingan bola bersama-sama yang basket untuk berebut kemenangan dan untuk masuk ke tugas kompetisi. D. Jelaskan dampak negatif. Pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Absen berapa, Mbak? Absen 18. Absen 18 Iva Datus. Silakan Iva Datus berdiri. Jikalau ada sengketa warisan, sebaiknya diselesaikan melalui akomodasi bentuk yang mana? Silakan kelompok 3 menjawab. Bisa diskusikan dulu, Mbak. Adjudikasi penyelesaian konflik melalui pengadilan menurut kelompok kami untuk menyelesaikan sengketa melalui warisan. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih aplaus. Silakan kelompok 4. Untuk kapital. Saya beri waktu 10 menit. Anak-anak, untuk materi kita hari ini apa yang dapat kita simpulkan? Silakan tunjuk jari. Oke, berdiri, Mbak. Kita sekarang adalah belajar tentang asosiatif, mengarah persatuan, dan disosiatif, mengarah tentang perpecahan. Oke, silakan duduk. Ada yang menambahkan? Ya, silakan Mas. Hubungan asosiatif meliputi kerjasama, asimilasi, akulturasi, dan akomodasi. Baik, bagus sekali. Selanjutnya ada lagi yang menambahkan? Yang Mbak berdiri, Mbak. Oke, alhamdulillah materi kita telah berakhir. Yang terakhir kita akan pada step 4 ada refleksi pembelajaran. Pada refleksi ini, yang pertama, masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam berdiskusi. Yang kedua, perlunya asesmen diagnosis non-kognitif sebelum pembelajaran. Yang ketiga, pembuatan untuk lembar kerja siswa dengan pertanyaan mengaitkan nama tokoh di komik dengan hubungan sosial yang dilakukannya. Yang keempat, menularkan hal yang positif selama pembelajaran dan pengalaman kepada rekan sejawat. Yang kelima, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif dan bermakna bagi siswa. Selamat siang, saya Bu Devi, guru sosiologi SMA Negeri 1 Grogol, Kediri. Memberikan refleksi terhadap pembelajaran dari Ibu Tina dengan judul Penggunaan Media Komik untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Motivasi Belajar Sosiologi pada Materi Hubungan Sosial. Menurut saya, pengajaran dari Ibu Tina yang pertama sudah memunculkan kreasi dalam menyampaikan materi. Kedua, sudah menanamkan konsep materi dengan jelas. Tiga, perlu pengkajian apakah metode tersebut menumbuhkan minat baca pada siswa. Kemudian, refleksi dari siswa bahwa pada siswa belum menumbuhkan minat baca karena siswa masih belum terbiasa
membaca sehingga perlu adanya pembudayaan literasi. Kemudian pada LKS yang disajikan oleh Ibu Tina, isi hanya meliputi penugasan yang berfokus pada materi. Kedua, bagaimana kalau isi LKS mencari pelaku yang menerapkan hubungan asosiatif dan disosiatif, sehingga siswa harus membaca media komik yang dipergunakan sebagai media pembelajaran dari Ibu Tina. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Silvanjaya dari kelas 10 IPS 4 nomor absen 22. Di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang pembelajaran interaksi sosial menggunakan komik. Pendapat saya mengenai pembelajaran tentang interaksi sosial menggunakan komik, yaitu yang pertama menurut saya sangatlah efektif. Karena dengan adanya penyampaian materi menggunakan komik seperti itu, kami murid-murid merasa lebih menyenangkan dan semangat untuk belajar dan membaca. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kami membutuhkan penyampaian materi seperti contohnya seperti penyampaian materi menggunakan komik, penyampaian materi video dan lain-lain. Dengan cara seperti itu, kami merasa lebih nyaman dan bisa memahami materinya dan merasa sangat senang. Yang kedua, kalau ditanya apakah menyenangkan membaca materi lewat komik, jawabannya ya sangatlah menyenangkan. Kenapa? Karena alasannya tidak menyebabkan kebosanan, menimbulkan rasa giat belajar, rasa ingin membaca terus, dan rasa ketertarikan untuk membaca. Karena tanpa disadari, setelah membaca komik tersebut, saya mendapatkan wawasan yang begitu banyak, dan saya sangat menyukai penyampaian materi lewat komik tersebut. Yang ketiga, kalau ditanya apakah bisa untuk dijadikan motivasi dalam belajar, jawabannya tentu bisa, karena dengan adanya penyampaian materi menggunakan komik tersebut, selain kita merasa menjadi senang dan bisa memahami materinya sangat menyenangkan, kita akan bisa jadikan itu sebagai motivasi dalam giat belajar dan membaca. Itulah pendapat saya mengenai pembelajaran tentang interaksi sosial melalui komik. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Saiful Rijal dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang pembelajaran interaksi sosial menggunakan komik. Pendapat saya tentang pembelajaran menggunakan komik yaitu sangat menyenangkan, karena dengan menggunakan komik kita akan lebih tertarik untuk mempelajari materi yang diberikan, dan juga menggunakan komik materi yang diberikan lebih mudah untuk dipahami, apalagi disertai gambar dan cerita yang menarik, sehingga saya sebagai murid lebih tertarik untuk membaca dan semangat untuk mempelajari materi yang diberikan oleh guru. Dua, kalau ditanya media apa lagi yang digunakan selain komik untuk memahami materi, jawabannya yaitu video. Dengan menggunakan video, kita akan lebih mudah lagi memahami materi yang diberikan karena disertai dengan animasi yang menarik, sehingga kita sebagai murid tidak bosan untuk mempelajari materi yang diberikan. Itulah pendapat saya tentang pembelajaran interaksi sosial menggunakan komik. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Penutup. Pendidikan merupakan pintu peradaban dunia. Pintu tersebut tidak akan terbuka kecuali dengan satu kunci, yakni seorang atau sesosok guru yang peduli dengan peradaban dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.